Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Mauludia Nurul Iza dari Prodi Pendidikan IPS dan sekarang pada mata kuliah Sejarah Dunia. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Mauludia Nurul Iza. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi Perang Dunia Kedua. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ini adalah perang yang berlangsung hampir selama 5 tahun, atau tepatnya dimulai pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Pada Perang Dunia Kedua ini memiliki dua kekuatan besar, yaitu blok poros dan blok sekutu. Perang Dunia II ini melibatkan 100.000 lebih prajurit militer dari berbagai negara besar. Korbannya yaitu lebih dari 50 juta orang, baik dari militer atau dari sipil. Dan banyaknya jumlah korban ini menjadi perang yang mematikan setelah Perang Dunia ke-1. Jumlah korban yang banyak itu disebabkan karena penggunaan senjata pemusnah. Secara umum, pecahnya Perang Dunia ini terjadi pada tanggal 1 September 1939, yakni ketika Jerman melakukan invasi ke Polandia. Invasi ini kemudian membuat Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Lalu yang melatar belakanginya yaitu Perang Dunia Kedua ini disebut sebagai Perang Dunia yang kelanjutan dari Perang Dunia I yang terjadi sebelumnya. Dalam Perang Dunia I ini yang pihak sentral lah yang kalah, yaitu blok Jerman yang mengalami kekalahan. Di latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua ini memiliki dua sebab seperti yang ada di Perang Dunia Pertama. Dan sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu sebab umumnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pertentangan antara paham liberalisme dan paham totalitarisme. Jadi, paham liberalisme itu memberikan kebebasan bagi warga negaranya, sedangkan totalitarisme ini kebalikannya, dia mengekang kebebasan kepada setiap warga negaranya. Lalu yang kedua yaitu persekutuan antar lawan. Lalu yang ketiga, semangat untuk membalas dendam karena kekalahan dalam Perang Dunia yang Pertama yang dilakukan oleh pihak Jerman yang pada waktu itu mengalami kekalahan. Lalu yang keempat yaitu ada perlombaan senjata antara negara. Lalu yang kelima ada pertentangan antara negara imperialis untuk memperebutkan daerah jajahannya. Lalu yang keenam ada kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sekarang kita akan membahas tentang sebab yang kedua, yaitu sebab khususnya, yaitu Perang Dunia II terjadi di dua kawasan, yaitu kawasan Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Dan di Asia Pasifik tersebut, di kawasan Eropa karena terjadi serangan kilat yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Dengan alasan yang kuat, yaitu Jerman melakukan serangan itu untuk merebut kembali kota Danzig. Lalu yang kedua di Asia Pasifik, penyerbuan Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika Serikat ini pada tanggal 7 Desember 1941. Ya, kita akan membahas bagian yang kedua, bagaimana jalannya Perang Dunia Kedua. Jalannya Perang Dunia Kedua ini dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 tempat atau 3 wilayah. Yang pertama yaitu pada front Eropa, lalu yang kedua front Afrika, lalu yang ketiga ada front Asia Pasifik. Kita akan membahas front yang pertama, yaitu pada tahun 1939 sampai 1974. Dalam medan perang Eropa dimulai dari front timur, yaitu penyerbuan Jerman ke Polandia dan berhasil dikuasai oleh Jerman. Keberhasilan Jerman menyerbu Polandia menjadikan Prancis dan Inggris menyatakan perang segera kepada Jerman, mengirimkan pasukan gerak cepat dan berhasil menyerbu
Norwegia, Belanda, dan Prancis Utara. Nah, Italia turut serta menyatakan perang dengan Inggris dan Prancis di wilayah Eropa bagian Tenggara berhasil diduduki Jerman, kecuali Yugoslavia. Dalam fase ini, pihak-pihak kelompok blok sentral maksudnya mengalami kemenangan di berbagai tempat pertempuran, sedangkan negara blok sekutu di pihak yang kalah, yaitu terjadi pada front Eropa, dikenal sebagai fase permulaan. Kita akan membahas tentang fase Afrika Utara. Disebut dengan masa yang paling puncak yang terjadi pada tahun 1942. Pada saat itu Jerman berusaha menguasai terusan Swiss dan berusaha memberikan bantuan ketika serangan Italia dapat dipukul mundur sampai ke Abyssinia, tetapi dihalau oleh Inggris dan Amerika Serikat. Dalam fase ini ada berbagai tetap pertempuran antara blok sekutu dan blok poros, yaitu saling menyerang dan menguasai daerah kekuasaannya masing-masing. Namun di beberapa medan pertempuran ini, blok poros mengalami kekalahan. Misalnya, Jepang kalah dalam pertempuran di Laut Karang yang terjadi pada 17 Mei 1942. Jepang kalah atas sekutu. Nah, fase ini dinamakan titik balik dari Perang Dunia Kedua. Ya, kita akan membahas tentang Front Asia Pasifik. Terjadi pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Jalannya perang di Asia Pasifik ini dihalau dengan adanya serangan Jepang ke Pearl Harbor 7 Desember 1941. Dengan serangan tersebut, Amerika, Inggris, Belanda, dan juga Australia menyatakan perang terhadap Jepang. Tentara sekutu mendapat bantuan dari Cina. Gerakan tentara Jepang yang begitu cepat dan tiba-tiba akhirnya dapat menguasai Filipina juga. Singapura, bahkan Indonesia pun ikut dikuasai oleh Jepang. Dan di Indonesia inilah Jepang mulai mengalami kekalahan, terutama di Laut Karang dan Pulau Midway. Nah, Amerika Serikat melalui moderator waktu itu melakukan pembalasan dengan siasat loncat katak atau dengan mengadakan serbuan dari Laut Karang atau Kepulauan Solomon Australia. Papua Nugini, Filipina akhirnya menyerang Jepang pada perang ini di Asia Pasifik. Berakhir setelah 2 kota industri Jepang dijatuhi bom atom dan akhirnya Indonesia merdeka. Seperti kita tahu bahwa Jepang adalah pada saat itu adalah dia mencari gara-gara kepada Amerika terlebih dahulu dengan menyerang pangkalan mereka yang ada di Pearl Harbor. Nah, hal ini rupanya memancing Amerika yang akhirnya mereka marah dan mengeluarkan senjata pamungkas, yaitu bom atom. Mereka menyerang 2 kota terbesar di Jepang, yaitu pada Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang akhirnya Jepang mengaku kalah. Dalam fase ini, blok sentral mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran melawan sekutu dan negara-negara blok sentral mulai menyerah. Apa saja dampak dari Perang Dunia Kedua ini? Jadi yang kita sudah ketahui di Perang Dunia I itu memiliki banyak sekali dampak dari Perang Dunia Pertama. Jadi di Perang Dunia Kedua ini juga memiliki banyak sekali dampak-dampaknya. Yang pertama yaitu ada dampak di bidang politik, dampak di bidang ekonomi, dan dampak di bidang sosial. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bidang politik terlebih dahulu.
dampak dalam bidang politik terlebih dahulu. Yang pertama yaitu banyaknya negara-negara di Asia Afrika memperoleh kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Perang Dunia II banyak sekali di negara-negara Asia dan Afrika. Itu adalah negara jajahan dari negara-negara benua Eropa. Nah, ketika mereka berperang sendiri, mereka ada yang menang dan ada yang kalah, yaitu dimenangkan oleh pihak sekutu. Otomatis banyak negara-negara yang di Asia Afrika muncul nasionalismenya untuk kemerdekaan diri seperti Indonesia. Lalu yang kedua, ada meluasnya komunisme internasional yang menimbulkan perubahan perimbangan kekuatan dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu blok sekutu yaitu Uni Soviet mempunyai paham komunis, dan ketika Uni Soviet tumbuh menjadi negara besar, akhirnya dia juga mengembangkan paham komunis, maka banyak sekali negara-negara yang menggunakan paham komunis sebagai pahamnya. Lalu yang ketiga, ada timbulnya perang dengan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yaitu politik pecah belah dilakukan oleh negara adidaya untuk kepentingan sendiri di negara lain. Contohnya, setelah Jerman kalah, rupanya Jerman Barat ini diserahkan ke Amerika, Jerman Timur diserahkan Uni Soviet. Akhirnya mereka memberikan suatu paham-paham mereka ke negara tersebut, sehingga muncullah Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadinya seperti ini, akhirnya pecah belah antara Timur dan Barat, yang akhirnya mereka berperang. Dalam bidang perekonomian yaitu hanya ada satu, yaitu perekonomian dunia mengalami kekacauan, dan Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi melalui berbagai program seperti Truman Doctrine, Point Fortuna, dan masih banyak lagi. Akhir kita akan membahas tentang bidang sosial. Jadi ada beberapa dampak di bidang sosial ini. Yang pertama yaitu golongan cerdik pandai semakin kuat kedudukannya, karena seperti kita tahu, tanpa penemuan mereka peperangan tidak dapat dimenangkan. Lalu yang kedua, ada terbentuknya berbagai badan-badan rehabilitasi untuk menyediakan bahan makan dan bahan-bahan untuk korban perang. Lalu yang terakhir yaitu terbentuknya Unit National Organization untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi itu penjelasan dari rangkaian sejarah dari Perang Dunia Kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.